Halo semua, di video kali ini saya akan menjelaskan sebuah project. Di mana projectnya ini adalah project website portfolio. Project ini menggunakan framework Django yang berbasis Python. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Abhimanyu Priyodarto dengan NIM 2320 Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan code-nya, kita di sini tahu dulu ya, harus tahu dulu tentang konsep apa sih yang digunakan dalam Django. Di Django ini menggunakan konsep MVT atau Model View Template. Kalau di Laravel kan menggunakan MVC ya, atau Model View Controller. Nah, di Django ini modelnya itu untuk membuat struktur skema database ya. Dan di bagian viewnya ini untuk perantara antara model dan template. Jadi perantara antara datanya gitu ya. Nah, terus di bagian template ini digunakan untuk menampilkan data yang dari model tadi. Jadi ditampilkan ke dalam template. Template itu kayak UI-nya gitu lah ya. Kita juga harus tahu tentang perbedaan apa sih dari client side dan server side. Oke, untuk client side itu lebih ke arah kita menampilkan datanya atau UI-nya, tampilan UI ya. Nah, kalau untuk server side-nya itu kita digunakan untuk mengakses data dan mengelola data itu di bagian server side. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke dalam penjelasan code-nya. Oke, kita akan masuk ke dalam penjelasan code-nya. Sebelum itu saya akan menjelaskan ya untuk strukturnya ya, struktur foldernya. Oke, di bagian sini ada ini folder utamanya ya, pembungkusnya sini lebih tepatnya. Nah, di bawahnya ini untuk virtual mesinnya. Jadi Django kan punya virtual mesin sendiri kan. Kalau untuk installnya kan menggunakan, di sini saya sudah menginstalkan sih. Mungkin saya cuma mencontohkan saja. Gunakan py/m, terus sini vnv. Terus ini namanya bebas untuk virtual mesinnya. Di sini saya menggunakan env saja. Tapi ini nggak saya enter, soalnya saya sudah mempunyai untuk virtual mesinnya. Oke, kita lanjut kita buka dulu untuk struktur foldernya. Di sini saya mempunyai app-nya, ini ada blog, ada kontak, ada home ya. Ada project juga. Nah, untuk untuk folder utamanya itu di sini bagian UTS portfolio ya. Nah, di bagian ini tuh folder utamanya. Jadi kayak parent utamanya gitu. Nah, terus kita juga untuk kita juga setting untuk URL-nya, untuk root-nya ya. Ini di root-nya, ini untuk home-nya. Ada home, ada blog, ada project, ada kontak. Ini mengarah ke dalam ini ya, ke dalam setiap app-nya. Jadi menggunakan di sini kan juga ada URL-nya. Nah, ini dipanggilnya di bagian sini untuk root-nya, untuk routing-nya, untuk perpindahan halaman gitu ya. Oke. Langkah pertama ya, di sini kita kan untuk menggunakan fullnya kan menggunakan admin kan ya. Oh ya, saya lupa memberitahu kalau di project ini saya menggunakan adminnya itu menggunakan unfold. Unfold tuh dia menggunakan stylenya itu menggunakan tailwind ya, unfold. Kalau untuk installnya tinggal ini sebelum install itu harus mengaktifkan env-nya dulu. Env /script /activate. Oke, kalau udah aktif itu berarti di belakangnya sini ada nama env kita, berarti sudah aktif. Kita bisa cd itu untuk masuk ke dalam ini pembungkusnya, create portfolio ya namanya. Soalnya kita mau mengakses ini manage.py nya, kita cd, ini ada shortcutnya, jadi kita bisa tinggal tab. Nah, ini ada langsung muncul gitu ya, muncul foldernya, kita enter. Oke, gimana sih cara menginstal untuk admin template unfold-nya itu? Nah, kita bisa langsung pip install Django unfold.
Ini saya menggunakan Django Unfold, Pillow. Nah, saya menggunakan dua itu. Itu untuk apa sih? Nah, Pillow ini untuk kita mengupload image ya. Jadi kita upload image itu menggunakan Pillow, kayak image field gitu ya. Kita itu menggunakan Pillow. Oke. Untuk template ini template seperti biasa ya, menggunakan HTML kalau di sini. Untuk saya di sini menggunakan kayak berupa komponen ya. Jadi saya tinggal memanggil di bagian indeksnya. Oke, mungkin kita langsung masuk ke dalam pembuatan itunya, modelnya ya. Nah, di bagian model itu kita juga harus setting di bagian ini, di bagian folder utama, di bagian setting. Nah, ini yang paling krusial ya. Di sini kan kalau static kan bawaan folder dari ini ya, dari Django-nya ya. Jadi Django itu akan membaca static untuk kita menyimpan source-nya. Jadi source-nya itu di bagian static ya, kayak asset, kayak CSS itu nyimpennya di bagian static. Nah, kalau yang di bawah ini media ini itu untuk mendaftarkan folder media ini buat tadi ya pilonya ya, buat upload image-nya itu disimpan ke dalam media. Ini kalau media itu bisa namanya nggak usah media juga bisa sih sebenarnya, cuma saya namain media aja. Kalau yang bawah ini cuma time zone. Time zone itu saya digunakan untuk date ya, date field ya. Jadi tanggal untuk apa namanya, untuk memilih tanggal ya. Oke, seperti itu untuk settingan di project utamanya. Oh iya, sebelum itu kita juga harus menambahkan ini unfold. Ini untuk inisialisasi app-nya. Jadi kita jika kita punya sebuah app baru, kita harus mendaftarkannya di bagian install apps ini. Jadi seperti itu. Juga jangan lupa untuk ini menambahkan template ke dalam dir ya. Template ini ya, folder template ini. Masuk ke dalam home ya. Oke. Sebelum kita membuat tampilan admin, nah kita juga harus membuat struktur skema database-nya juga. Nah, sebelum membuat skema database-nya itu kita bisa melihat dari tampilan yang kita buat tadi. Di sini coba saya run ya untuk itunya. Untuk project ini kita bisa py manage.py run server. Sorry, mungkin ada typo. Oh ya, ini typo ini manage ya. Oke. Ini untuk tampilannya ya, tampilan website saya. Nah, ketika kita ingin mengatur untuk skema database-nya itu, kita juga harus melihat ini kontennya ini ya. Ini kan di sini kan ada kayak judul. Ini untuk teksnya atau isi. Oke, ini untuk namanya saya namain kategori ya. Ini ada juga untuk buttonnya. Di sini juga kategori juga. Jika kita sudah melihat apa aja sih yang ada di dalam desain kita atau UI kita itu apa saja kontennya, kita bisa langsung memasukkannya atau mendaftarkannya, membuat kelas baru ya. Oke, kelasnya ini namanya bebas, tapi di sini biar nggak bingung saya namain dengan nama hero section. Kita import juga model ini ya, Django database. Oke, model titik model, M nya gede, caps lock M nya. Tadi kan sudah kita lihat di tampilan UI nya ada title, ada span, ada teks itu untuk deskripsinya, ada image profile. Nah, below tadi itu untuk sini, untuk image field ya. Nah,
ini untuk boolean fieldnya, ini untuk custom text untuk buttonnya, ini untuk kayak apa, tag kita bekerja atau tidak, menerima pekerjaan atau tidak gitu ya, atau lagi bekerja di mana gitu. Ini untuk kategori ini yang atas tadi ya, yang kayak apa namanya, UI UX design seperti itu. Nah terus di dalam image profil ini kan ada upload to hero image ya. Nah hero image ini disimpan ke dalam ini di folder media tadi yang sudah kita buat ya, yang di bagian sini, bagian setting. Nah di sini ini media ini ya. Nah media yang di dalam, jika kita mengupload sebuah image nanti akan masuk ke dalam folder media ini, jadi kayak disimpan di dalam folder media seperti itu. Nah terus langkah selanjutnya itu kita harus melakukan migration ya, jika ada perubahan di dalam modelnya. Jadi kalau migration itu seperti inisialisasi database-nya. Mungkin saya contohin ya beberapa ya. Coba saya trigger dulu, coba saya hapus dulu untuk image profilnya. Ini buat contoh saja, mungkin saya komen aja. Kalau saran saya sih ini dua ya, ada dua apa namanya ini, dua terminal ya. Jadi satu untuk run server, satu untuk kayak push atau kayak migration gitu. Kita bisa hidupin dulu env nya /script. Kita cd juga, di cd juga, soalnya kita akan menggunakan manage. Oke, coba kita migration ya. Jadi kita migration dengan py manage .py make migration. Nah seperti ini ya, sorry migration, kita bisa enter. Nah ini ya. Nah terus gimana sih cara melihat apa sih yang diubah dari modelnya tadi? Kita bisa masuk ke dalam ini file yang ada di dalam home ya. Soalnya tadi kan saya kan apa mengubahnya kan yang di dalamnya model home ya. Jadi kita bisa lihat di bagian migration. Nah di sini banyak trackernya ya, tracker kayak kita itu mengubah apa aja sih yang di dalam modelnya. Nah terakhir tadi ya, saya akan mengubah apa, menghapus ya, meremove itunya apa namanya, image fieldnya. Jadi di sini kelihatan di sini. Ini remove block section teksnya. Nah seperti ini, image profile. Nah dan langkah selanjutnya kita harus untuk melakukan migrate ya. Kita bisa langsung pakai arrow biar cepat. Kita migrate ya, migrate. Nah jika ada oke gitu berarti udah selesai ya. Nah, ini kita balikan lagi, soalnya tadi cuma buat contoh saja. Oke lanjut langkah selanjutnya, kita akan menyeting halaman di halaman ini ya, di halaman admin di halaman admin ini untuk setting itunya ya, tampilan adminnya. Mungkin saya lihatkan ya untuk tampilan adminnya. Nah di sini di bagian home ya. Oke di bagian home, di hero section ini hero section. Nah ini ya untuk tampilan adminnya bagian sini. Oke. Di sini image-nya tidak keluar soalnya tadi kan sudah saya remove kan. Jadi seperti itu. Oke.
kita akan masuk ke dalam adminnya ya. Jadi kita setting dulu di bagian admin, kita membuat kelas baru yang namanya Hero Section Admin. Jadi biar nggak bingung ya. Jadi mana sih bagian model, mana yang bagian admin. Jadi di sini saya tambahkan di belakangnya itu ada nama admin gitu ya. Di sini saya juga setting untuk displaynya, list display. Di sini ada title, span, experience, available for work, ada working on-nya. Oke, ada kategori, ada custom text. Nah, ini menentukan ininya itu kita juga tidak bisa asal-asal ya. Jadi kita harus melihat dari modelnya. Di apa saja sih yang kita buat di dalam model itu kita bisa masukkan ke dalam list display. Jadi misal kita nggak ada nih yang di dalam model nih, nah nanti itu akan error soalnya nggak sesuai kan. Jika nggak ada itu berarti nggak bisa dong ditampilin di list display soalnya nggak ada di bagian modelnya gitu. Ini untuk search fieldnya, di sini saya menggunakan title dan span untuk search listnya, search fieldnya sorry. Nah untuk bagian thumbnail ini untuk apa ya, membuat kelas baru ya atau variabel baru, dimana dia ini akan mengambil image profilnya kita tadi yang akan ditampilkan ke dalam ini, ke dalam tag image search ya. Nah menggunakan image search ini kita juga harus mengimpортkan ini format HTML di bagian atas sini, from django.utils.html import format HTML bagian sini. Nah ini image profil ini ya, ini sesuai sama modelnya yang kita buat tadi. Nah di bagian ini image profil. Oke, jika fotonya tidak ada nanti akan muncul no image gitu. Ini untuk thumbnail short descriptionnya. Jadi di tampilan ininya ya, di tampilan apa, tabelnya nanti akan muncul image gini ya. Oke. Nah thumbnail ini digunakan di dalam ini, di dalam list displaynya. Jadi ini thumbnail. Oke, seperti itu. Oke, langkah selanjutnya kita akan setting di bagian views. Oke, di bagian views ini, di sini saya menggunakan konteks ya untuk apa namanya, untuk membungkus semua kontennya. Jadi di sini kan saya menggunakan hero section ya. Nah hero section ini opsional ya namanya, sekalian bisa menamainya apa saja itu juga bisa. Di sini saya namanya hero section biar kita bingung ya. Nah ini hero section itu importnya dari mana? Nah kita import itu dari model, dari bagian model sini. Oke, sebelum itu sorry saya tadi lupa memberitahu. Jika kita sudah membuat kelas tadi yang di atas, kita juga harus ini membuat admin site register. Ini gunanya untuk menampilkan apa ya, perubahan yang sudah kita buat tadi ya, untuk namanya mendaftarkan kelas kita tadi biar muncul di tampilan adminnya. Jadi kita bisa admin.site.register. Ini ya. Ini yang depan ini modelnya, kelas modelnya yang di sini. Kelas modelnya home section. Yang belakang ini kelas di adminnya tadi yang di atas ya. Nah, seperti itu. Jadi kita import juga tadi yang di model, from.model import hero section gitu ya. Ini kita sudah setting untuk adminnya. Kita juga harus men-setting ke dalam view-nya ya. View-nya yang di dalam home itu juga harus kita setting juga. Tadi kan sudah saya jelaskan ya, untuk view itu kan untuk perantaranya antara model dan template.
Jadi di sini perantaranya seperti ini. Hero section. Ini namanya opsional ya. Namanya hero section. Di sini hero section yang ada caps lock-nya hanya besar ini saya ambilnya dari model sini. Jadi saya import ini model import hero section. Ini object dan first. Ini first ini yang perubahan yang pertama kali dibuat itu yang akan ditampilkan. Jadi seperti itu. Oke. Terus konteks ini dimasukkan ke dalam render ini ya. Oke. Terus kita bisa cek di dalam ininya, di dalam panelnya. Nanti ketika kita sudah membuat adminnya, nanti akan muncul di bagian sini untuk adminnya tadi. Dan untuk view, gimana sih cara implementasi view-nya tadi ke dalam index HTML atau ke dalam template-nya. Di sini kita bisa masuk ke dalam bukan indeks ya. Kalau saya kan ini kan berbasis komponen ya. Jadi saya simpennya di bagian home sini, di bagian hero section. Hero section ini gimana sih cara menggunakan yang view yang kita buat tadi ke dalam template-nya. Jadi ini hero section ini dari view ya, view yang ini yang di dalamnya petik 1. Jadi kita gunakan lagi yang ini hero section dot title ini dari model. Nah, kita menggunakannya sesuai yang ada di dalam model ini ya. Jadi kita panggil titelnya hero.title, hero.span gitu ya. Ini untuk kategorinya di bagian sini. Nah, kategori ini ada sendiri, jadi kita menggunakan bisa custom kategorinya. Kita bisa menambahkan kategorinya, kita bisa menghapus. Nah, ini kategori ini mengambil foreign key-nya. Jadi foreign key yang di dalam kategori nanti akan ditampilkan ke dalam ini hero section. Ini seperti itu. Ini ya, hero section.text ini untuk deskripsinya. Seperti itu. Oke, kita akan masuk ke dalam tampilan adminnya. Kita mungkin akan mencoba untuk merubah-rubah sedikit ya. Ini tidak muncul karena tadi kan kita coba hapus ya itunya. Kita coba tambahkan untuk aimnya ini tetap ya, coba ya. Coba saya tambahkan dengan nama saya tambahin Priyo Widato. Seperti ini. Untuk deskripsinya biarin seperti ini saja. Image profil kita coba untuk upload image-nya. Oke, kita save. Dia akan muncul seperti ini. Ini juga ada untuk ini available forward-nya. Jika kita matikan dan kita save, tampilan sini, nah ininya akan mati ya, not available for work currently. Oke, seperti itu untuk penjelasan project website portofolionya berbasis Django. Di project ini full customize menggunakan admin panel ya. Jadi kita bisa menambahkan data yang sudah kita punya. Jadi kita bisa menambahkannya lebih luasa ya, lebih enak tanpa harus membuka codingan. Oke, seperti itu. Sekian dari saya. Terima kasih yang sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.